Selamat pagi dan selamat bertemu kembali para saudara dan saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini oke, kita akan mendalami dan merenungkan sedikit tema tentang dogma Maria dikandung tanpa noda. Pada tanggal 8 nanti kita akan merayakannya secara meriah, tapi karena ini jatuhnya pada hari Minggu, maka diundur ke tanggal 9. Ada kemarin yang WA saya itu anggota Perserikatan Maria Ratu Segala Hati ini, Romo, kenapa kok harusnya kan tanggal 8, kenapa ke tanggal 9? Nah, jadi setiap perayaan Maria yang jatuhnya itu pada hari Minggu itu akan diundur ke hari berikutnya karena perayaan Maria itu tidak bisa menggantikan perayaan hari Minggu ya para saudara. Jadi ini harap kita pahami dengan baik tentang ini. Nah, para saudara, saya kira benar bahwa dogma-dogma Maria itu hampir semuanya itu untuk kita ada yang sudah kita pahami dengan baik, tapi ada beberapa di antaranya yang bukan kita tidak percaya, tapi kita mungkin masih abu-abu kalau kata eh, siapa tadi, kata Bu Sonya ya. Ada beberapa bagian dari isi tentang dogma itu kita masih mencari tahu bagaimana cara untuk memahami ini ya dan kemana kita harus pergi. Ya syukur bahwa pada kesempatan kali ini sebelum merayakan secara meriah dogma atau Hari Raya Maria dikandung tanpa noda atau kita sebut Maria Immaculata, ya kita mendalami ini secara bersama-sama. Mari kita pertama-tama kembali menyadari tentang ini para saudara. Kenapa kita selalu berbicara tentang Maria? Ya, atau kenapa orang Katolik itu punya penghormatan yang begitu besar terhadap Maria? Sekali lagi, Maria itu bukan siapa-siapa tanpa Kristus. Karena itu, pembicaraan tentang Maria selalu dikaitkan dengan Kristus. Adapun jika Maria diberi tempat yang besar di dalam penghormatan kita, di dalam gereja para saudara, itu tak lain karena Kristus. Maka Maria tanpa Kristus bukanlah siapa-siapa. Ya, dia akan berhenti menjadi siapa dia jika tidak dikaitkan dengan Kristus. Dan semua ajaran kebenaran tentang Maria selalu dikaitkan dengan Kristus, apapun itu. Dogmanya seperti apa, itu selalu ada kaitannya dengan Kristus. Maka gereja tidak akan pernah menetapkan dogma yang jika itu tidak ada kaitannya dengan Kristus. Selalu bermula dari sana, para saudara. Dan saya kira semua ajaran kebenaran kita tentang apapun itu, jika tidak ada kaitannya dengan Kristus, itu tidak pantas disebut sebagai sebuah kebenaran atau diterima sebagai sebuah kebenaran. Karena tanpa Kristus, Maria tidaklah lebih dari sebutir debu. Sama seperti kita. Dia hanyalah ciptaan. Dan sebagai ciptaan, dia tunduk di hadapan penciptanya. Ya. Nah, prinsip teologisnya, para saudara, kita memandang Maria untuk memahami Yesus dan gereja secara lebih jelas. Kalau hari ini kita mendalami tema tentang Maria dikandung tanpa noda, itu juga ada kaitannya dengan siapa orang atau sosok yang akan hidup dalam dan bersama dengan Maria selanjutnya. Ya, jadi Allah sudah memikirkan ini secara matang-matang. Dia memutuskan dan mempersiapkan Maria ini jauh lebih lebih dulu daripada apa yang terjadi kemudian. Jadi kita memandang dan memberi perhatian, menghormati Maria atau menerima kebenaran tentang Maria dikandung tanpa noda ini untuk semakin memahami siapa Yesus itu nanti. Kenapa Maria itu harus tanpa noda? Bukan karena dirinya pertama-tama, tetapi karena dia yang akan hidup di dalam dan bersama dengan Maria itu adalah sosok yang bukan manusia biasa.
tapi dia juga adalah Allah yang adalah kudus dari sananya. Maka karena dia adalah kudus, sosok yang akan menjadi katakanlah rahim tempat di mana dia nanti itu akan tinggal, itu haruslah kudus sejak semula. Nanti kita akan lihat. Ini prinsip teologisnya para saudara ya. Jadi kita memandang Maria Immaculata ini ya untuk semakin memahami siapa yang akan hidup bersama dengan dia. Tanpa itu semua itu tentu kita tidak bisa tidak bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Prinsip spiritualnya, semakin dekat kita kepada Maria, dia akan membawa kita semakin dekat kepada Kristus. Ini suatu prinsip spiritual yang saya kira kita sudah bisa memahami ini dengan baik, ya. Kalau kita dekat dengan Maria, Maria akan membawa kita dekat dengan Kristus. Karena antara Maria dengan Kristus itu terdapat kedekatan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, Maria tidak mungkin akan membawa kita kepada satu jalan yang lain kalau dia tahu bahwa ada satu tempat atau ada satu sosok yang dengan dia tidak bisa dipisahkan lagi. Dan karena dia merasa bahwa kedekatan dengan putranya itu membawa manfaat yang begitu besar untuk dirinya dan semua orang, maka Maria pasti juga akan membawa kita ke sana supaya kita dekat dengan dia, dekat dengan Kristus. Dan dalam rencana keselamatan ilahi, panggilan Maria yang mulia adalah memberikan Yesus kepada dunia. Allah memberikan Yesus kepada kita melalui Maria. Maka jalan yang ditempuh oleh Maria juga adalah memberikan Kristus itu kepada kita sekalian. Dia tidak akan menahan apa yang telah diberikan Allah kepada dunia untuk dirinya sendiri. Tapi dia memberi Kristus itu untuk kita sekalian secara gratis, ya, secara utuh dan sempurna. Ya, itu prinsip spiritualnya para saudara. Nah, menyelami dogma-dogma Maria, termasuk Maria dikandung tanpa noda, juga harus berangkat dari keterpautan Maria dengan Kristus sebagai asal dan sumber. Saya tidak berani dan tidak akan memberikan ini kepada para saudara. Ya, kalau kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak meletakkan semuanya ini pada Kristus. Jadi kita harus yakin dulu bahwa memang Kristuslah asal dan sumber segala sesuatu. Dia pula lah yang menjadikan Maria kudus sejak semula. Nah, para saudara, eh, Maria dikandung tanpa noda ini adalah salah satu dogma dari keempat dogma yang ada, ya. Dan dogma dikandung tanpa noda ini paling banyak tidak dipahami dan bahkan salah dipahami, baik oleh orang Protestan maupun orang Katolik sendiri. Kalau orang Protestan memang sudah kita tidak usah membicarakannya para saudara, karena barangkali mereka karena ketidaktahuan atau ketidakmautahuan tentang apa isi dari kebenaran ini. Tapi sayang sekali kalau orang Katolik itu tidak memahami dengan baik isi dari dogma ini atau bahkan mempersalahkan bahwa dogma ini suatu hal yang tidak benar, gitu ya. Nah, dogma ini adalah dogma tentang Bunda Maria. Dia yang kita yakini telah dipersiapkan Allah, telah terbebas dari noda dosa. Jadi dogma ini bukan tentang mengandungnya Maria karena Roh Kudus. Ini harus perlu dicatat dengan baik ya. Karena ada beberapa orang yang saya jumpai mereka katakan oh Maria dikandung tanpa noda itu terkait dengan dirinya yang mengandung karena Roh Kudus itu yang memberi buah pada rahim Maria maka lahirlah Yesus. Bukan para saudara. Dogma Maria dikandung tanpa noda itu eh, jauh sebelumnya terkait dengan saat di mana Maria itu dipersiapkan. Jadi ketika sel sperma dari Yoakim kemudian bertemu dengan sel telur dari Santa Ana, terjadilah pembuahan, ya. Dan pembuahan itu kita tahu bahwa itu juga adalah karya Allah di dalam diri orang tua Maria. Dan bagaimana Allah berusaha atau Allah
menghendaki supaya Maria itu diselamatkan sejak semula. Ya, kata diselamatkan ini saya harap kita bisa pahami dengan baik ya. Artinya dia penebusan terhadap Maria itu sudah jauh dilakukan lebih awal daripada kita semuanya. Itu ketika dia sudah ada di dalam rahim ibunya, penebusan itu sudah terjadi dalam diri Maria. Penebusan dalam arti eh, Maria sudah dicegah untuk tidak dicemari oleh yang namanya dosa yang menimpa kita sekalian sebagai keturunan Adam dan Hawa. Ya, jadi ini saya kira kita perlu untuk sejak sejak awal memahami dengan baik bahwa dogma ini itu bukan terkait dengan Maria yang mengandung karena Roh Kudus, ya. Tapi dogma ini tentang Maria yang dikandung, ya. Dikandung di dalam rahim ibunya dengan telah terlebih dahulu Allah mencegah dia untuk dicemari oleh dosa. Bahwa perawan tersuci sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala noda dosa asa. Ini Paus Pius ke-9 dalam dokumen Ineffabilis Deus, ya, para saudara. Ini dokumen inilah yang menjadi apa pegangan utama untuk membicarakan tentang dogma Maria dikandung tanpa noda ini. Ya, jadi ini para saudara, ya. Dari mana lahirnya dogma ini? Ada Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 menulis konstitusi apostoliknya berjudul Ineffabilis Deus. Isi ringkasnya kurang lebih seperti ini. Jadi Allah melihat ada kehancuran yang terjadi di dunia. Karena manusia pertama bernama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka telah mengingkari atau telah melawan apa yang telah menjadi ketetapan dan kehendak Allah atas mereka. Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa, maka Allah berniat untuk memulihkan kembali relasi yang rusak itu antara dirinya dan manusia karena dosa Adam dan Hawa. Tapi Allah tentu berpikir, kira-kira bagaimana cara untuk membuat relasinya ini kembali utuh atau terjalin kembali antara dia dengan manusia. Maka harus ditemukan satu cara. Kalau misalnya diturunkan begitu saja, ya, keselamatan itu dalam dalam bentuk kehadiran sosok yang akan datang dan menyelamatkan kita para saudara. Kalau membaca buku yang ditulis oleh Santo Montfort itu, Allah tidak bisa menggunakan cara yang demikian. Karena nanti manusia pasti akan melihat ini, oh loh, yang datang ini kok seperti monster, ya. Tiba-tiba muncul begitu saja melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tapi Allah tidak memilih cara seperti itu. Sejak permulaan dan sebelum segala abad, ia telah memilih dan mempersiapkan seorang perempuan untuk putranya yang tunggal itu. Dan ia menjelma dan terlahir di dalam kepenuhan waktu yang terberkati. Tapi coba bayangkan para saudara, mempersiapkan perempuan ini untuk Allah barangkali itu suatu hal yang mudah. Karena dia bisa menghadirkan begitu saja perempuannya, ya. Tapi tentu ini juga bukan suatu hal yang barangkali semudah yang kita pikirkan. Tapi Allah sudah sejak semula ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, dia memikirkan bagaimana cara untuk merekonsiliasi, membuat utuh kembali hubungan itu, maka dia perlu mempersiapkan dalam waktu seorang yang sudah dipersiapkan dengan matang jauh sebelumnya, ya. Dan sosok ini harus bukanlah sosok manusia yang begitu atau biasa-biasa saja gitu ya. Dia harus menjadi sosok yang lebih, ya, dalam arti kekudusan dan kesuciannya itu lebih dari yang lain. Paling tidak dia tidak boleh menjadi sama seperti Adam dan Hawa, manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ya,
Dan ia sungguh mencintainya dari antara segala ciptaan. Sehingga ia, oleh suatu kasih yang berkuasa, syarat akan sukacita oleh sang wanita. Ia meninggikan sang wanita di atas segala malaikat dan semua orang kudus. Cara Allah mempersiapkan Maria itu sungguh di luar dari apa yang kita pikirkan, para saudara. Ya, bahkan di dalam dokumen ini Paus Pius ke-9 mengatakan, lihat, dia memilih seorang perempuan dan dia meninggikan perempuan itu di atas segala malaikat dan semua orang kudus. Kalau pakai bahasa sekarang mungkin kita bisa katakan treatment terhadap Maria itu berbeda. Ini Dokter Sonya dan Dokter Yulce tahu dengan baik kata istilah treatment itu ya. Bagaimana perlakuan terhadap terhadap makhluk yang satu ini itu berbeda dari bahkan malaikat dan orang kudus lainnya. Karena dia memenuhi Maria dengan karunia ilahi yang berlimpah, yang berasal dari harta ilahi dengan cara yang begitu mengagumkan. Sehingga sang wanita selalu dan sepenuhnya murni tanpa noda dosa, amat cantik dan sempurna. Dan oleh karena itu sang wanita memiliki di dalam dirinya ketidakbersalahan yang sempurna dan kekudusan yang terbesar yang mungkin dibayangkan dari Allah sehingga tidak seorang pun kecuali Allah dapat mengerti sang wanita ini. Dari pihak saya, sebagai manusia, saya akan bertanya, mengapa Allah kok mengistimewakan Maria ya? Saya ini kok diciptakan hanya seperti ini? Atau kenapa Allah tidak menjadikan semua manusia itu sama seperti dia menjadikan Maria? Kenapa kita harus menjadi seperti orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, yang selalu jatuh ke dalam dosa, punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa? Ya, bukankah lebih enak kalau dia menciptakan kita semua sama seperti dia menciptakan Maria? Nah, ini semua ada di dalam rahasia besar Allah, para saudara. Dan ini semua alasan mungkin yang membuat Allah itu membawa kita untuk selalu datang dan tinggal dekat dengan Maria. Ya, ini jalan, saya kira bukan sebuah jalan yang kebetulan. Karena jalan inilah yang kemudian membuat kita itu harus selalu datang dan dekat dengan Maria, ya, supaya kita dijadikan juga sebagai manusia yang istimewa, seperti Allah menjadikan dia istimewa. Nah, tapi bukankah Maria hanyalah ciptaan seperti kita? Ini pertanyaannya. Nah, para saudara, saya memulainya dengan ini. Apakah Yesus menghormati Bapaknya? Tentu. Dan dia menghormati Bapaknya dengan taat dan tunduk sepenuhnya kepada Bapaknya bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah Yesus juga itu menghormati ibunya? Ya, ini pertanyaan yang kalau ditanyakan kepada orang Protestan, para saudara, mereka akan katakan, ah, lupakan itu. Itu tidak sebanding lah. Memang Maria, Yesus itu perlu menghormati Bapaknya karena dia datang untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Tapi kita harus juga bisa bertanya, para saudara, karena sebagaimana Yesus menghormati Bapaknya, pasti dia juga menghormati ibunya. Dia bahkan menghormati perempuan ini sejak semula. Dia dalam kesatuan dengan Bapaknya, ya. Ibaratnya kita dihadapkan pada sebuah kolam besar. Kita semua terjun masuk ke dalam kolam itu. Tetapi Allah menahan Maria untuk tidak melompat ke dalamnya. Karena air kolam itu akan mengotorinya. Namun kita semua sebagai keturunan Adam dan Hawa itu sudah masuk ke dalam kolam itu, para saudara. Tercebur di dalamnya. Ya, dan badan kita sepenuhnya itu dipengaruhi oleh air di dalam kolam itu. Tapi karena Kristus menghormati dan mencintai ibunya sejak semula, ini ya, sejak semula, maka dia tidak menginginkan supaya perempuan ini terjun ke dalam kolam yang sama. Maria mungkin dari kodratnya dia memilih untuk juga terjun sama sama seperti kita sekalian. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Dia sudah mencegah itu terlebih dahulu. Ini tindakan preventif. Allah mencegahnya.
Kalau kita sekalian kan itu cenderung untuk mengobati para saudara ya. Setelah jatuh ke dalam kolam itu, kita dibersihkan melalui pembaptisan. Ya, sakramen pembaptisan itu membersihkan kita dari pengaruh buruk kotornya air kolam itu karena kolam itu adalah rahim yang disebut dengan rahimnya manusia pertama, Hawa, para saudara, ya. Tapi kita sekalian, kita dicegah untuk Maria itu dicegah untuk masuk ke dalam kolam itu. Kalau merenungkan lagi apa yang saya katakan pada awal tadi itu bukan karena kemauan Maria, tapi Allah memang menghendaki ya supaya Maria itu tidak menjadi kotor. Jadi ada tindakan antisipatif yang dilakukan Allah jauh lebih dulu kepada perempuan ini. Maria adalah ciptaan, tetapi ia satu-satunya ciptaan yang tidak diizinkan Allah untuk dicemari oleh dosa. Oke. Nah, Pastor, landasan biblis dogma Maria Immaculata ini di mana saja, Pastor? Saya hanya menunjukkan satu, para saudara. Dalam Lukas 1 ayat 28. Kalau ada yang bertanya, ah, orang Katolik itu kan menetapkan dogma, tapi ajaran-ajarannya itu tidak biblis. Nah, ini salah satu ajaran yang dipakai atau landasan biblis yang dipakai untuk memperlihatkan tentang siapa Maria itu. Ya, Maria, kenapa dia disebut tanpa noda? Dalam Lukas 1 ayat 28, para saudara, memang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa, oh, Allah mengatakan ini nih, manusia yang saya jadikan yang tanpa noda. Tidak. Tapi dari salam yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Nah, ada satu bagian dalam ini para saudara ya, yang dalam bahasa Yunaninya itu kita sebut dengan nama atau istilah kekaritomene. Saya berharap kita sudah pernah mendalami ini di dalam pendalaman yang dilakukan oleh LPF gitu ya. Nah, kekaritomene itu artinya penuh rahmat ya. Ini diucapkan oleh malaikat kepada Maria di hadapan Maria untuk menyebut identitas yang telah dijadikan Allah atau diberikan Allah atau disematkan Allah di dalam diri si Maria ini. Maria tidak mengatakan saya ini manusia yang penuh rahmat, tidak. Tapi malaikat itu mengucapkan tentang identitas Maria di hadapan Maria itu sendiri. Dan tentu di hadapan kita akhirnya. Kata kekaritomene, kepenuhan rahmat. Maria dipenuhi rahmat itu, dipenuhi rahmat Allah sejak semula. Full of grace kalau bahasa Inggrisnya ya. Sejak semula rahmat itu sudah menjadi penuh di dalam dirinya, dalam kandungan ibunya itu sejak semula. Rahmat itu sudah dia peroleh para saudara. Ingat tadi dia langkah antisipatif yang dilakukan oleh Allah itu dengan mencegah dia untuk tidak dicemari oleh dosa. Maka ini sebuah rahmat yang dia terima sejak semula. Rahmat ini juga menjadi penuh ketika Kristus itu menjelma di dalam rahimnya, hidup di dalam rahimnya. Dan malaikat itu datang kepada Maria ketika Maria itu memang dia tahu Maria itu sudah dipersiapkan sejak semula. Tinggal menunggu jawaban ya Maria. Maka ketika ya Maria itu terucap, terjadilah peristiwa inkarnasi itu. Dan kepenuhan rahmat itu ya para saudara tidak akan pernah dicabut dari Maria. Bahkan setelah dia diangkat ke surga. Tidak pernah dicabut. Dia tidak pernah berhenti disebut sebagai ibu Tuhan. Ya, ingat nih ya. Tidak akan pernah ada masa dalam hidup Maria ketika dia atau ketika oh Maria kamu sudah selesai tugasmu. Putramu sudah mati, dia bangkit kembali dan sudah naik ke surga, maka tugasmu selesai ya. Tidak para saudara. Ingat bagaimana Allah menjadikan dia juga istimewa dengan memahkotai dia dengan rahmat yang penuh di surga. Dan dia kita sebut saat ini sebagai ibu dari kita sekalian. Rahmat ini tidak dimintanya, tetapi Allah sendiri dari kehendaknya menginginkan supaya Maria memilikinya sampai selama-lamanya. Ya, oke.
Karena waktu, para saudara, saya hanya akan sampai pada bagian yang ini ya. Apa yang kita pelajari dari dogma Maria dikandung tanpa noda ini, para saudara? Dogma ini penting sekali untuk saya dan kita sekalian sebagai orang Katolik. Ya, penting untuk menjawab apa, para saudara? Untuk menjawab apa yang kita pikirkan tentang kodrat manusia ini. Karena kadangkala kita mengatakan ya kita keturunan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Oke, benar. Dan ada yang mungkin mengutuki kemudian tentang kenyataan bahwa kita jatuh ke dalam dosa. Ya, ada yang mengutuki ini. Tapi ingat dengan baik para saudara ya, eh, rahmat Allah itu juga bekerja untuk kita sekalian. Sehingga kita tidak bisa mengatakan tubuh ini sepenuhnya kotor. Seperti pandangan apa yang mengatakan bahwa daging itu sepenuhnya kotor. Rahmat Allah dalam sakramen dan sumber-sumber lain membantu kita untuk menjalani sebuah proses penyembuhan abadi dari pengaruh-pengaruh dosa. Kita punya sakramen baptis. Kita juga punya sakramen rekonsiliasi. Kita punya sakramen ekaristi yang setiap kali itu membawa kita kembali kepada hubungan yang baik dengan Kristus. Tapi kita punya juga Bunda Maria. Para saudara jangan pernah lupakan itu. Dan Bunda Maria yang sejak semula sudah disucikan, yang selalu bersedia untuk membantu kita sekalian untuk menghayati kekudusan hidup kita dalam keseharian kita. Jadi, seperti Maria, kita telah dibebaskan dari dosa asal. Karena menjadi Bunda Allah, dia telah dikaruniai kemampuan untuk mencintai Allah dan sesama. Dia mengetahui kebutuhan kita serta berdoa bersama kita sehingga proses penyembuhan kita tidak akan pernah berhenti, para saudara. Karena itu saya berharap dan memberanikan para saudara untuk ya memanfaatkan semaksimal mungkin sarana yang telah dipersiapkan Allah bagi kita sekalian melalui sakramen-sakramen yang ada untuk menyucikan ya memurnikan kembali relasi kita yang telah rusak karena dosa ya dan semoga berkat perayaan Maria dikandung tanpa noda dosa ini kita bisa melihat ya diri kita dengan utuh. Allah mengasihi dan mencintai kita. Dia menginginkan supaya tubuh, jiwa, dan raga kita ini semuanya disucikan bagi Dia, dan itu hanya mungkin kalau kita mau belajar sepenuhnya dari Maria, memberikan diri sepenuhnya itu untuk dibentuk di dalam rahimnya, dan Dia pasti akan membantu kita sekalian sekali lagi untuk memiliki tubuh dan jiwa yang murni demi kemuliaan Allah semata-mata. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Karena waktu, para saudara, semoga penjelasan atau permenungan singkat pada pagi hari ini cukup membantu kita untuk mempersiapkan diri menyongsong perayaan Maria dikandung tanpa noda dosa. Terima kasih. Maka